datang di video tutorial pelaporan pajak. Video kali ini kita akan membahas tata cara pelaporan SPT PPh Badan untuk UMKM maupun non-UMKM secara online dengan menggunakan e-form versi PDF. Jika sebelumnya kita menggunakan SPT 1771, maka tahapan yang dilakukan adalah install aplikasi SPT, kemudian membuat atau mengisi SPT, selanjutnya membuat PLCSP dan melaporkannya baik via DJP online secara e-filing ataupun datang langsung ke kantor pajak. Dengan menggunakan e-form versi PDF ini, maka tahapannya adalah kita buka akun DJP online, kemudian kita download formulir SPT, kita membuat atau mengisi SPT, kemudian submit pelaporan SPT secara online. Adapun yang perlu disiapkan pertama adalah akun DJP online, kemudian email aktif dan EVIN. Sementara dokumen yang perlu dilampirkan antara lain laporan keuangan, daftar peredaran bruto untuk UMKM, dan dokumen lainnya untuk non-UMKM seperti data nominatif, biaya pemasaran, perhitungan DER atau rasio utang terhadap modal dan sebagainya. Langkah pertama, kita buka browser, kita ketik www.pajak.go.id. Sebentar, sebelah kanan atas kita klik login. Kita isikan 15 digit NPWP, kata sandi dan kode keamanan, kemudian klik login. Untuk pelaporan SPT, kita klik tab lapor. Sini kita akan milih ikon e-form versi PDF. Jika PC atau laptop kita belum terinstall Adobe Video Reader, maka kita install terlebih dahulu. Penginstalan, diklik Adobe Acrobat Reader DC, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Jika sudah terinstall Adobe Video Reader-nya, kita klik buat SPT dan kita isikan tahun pajak, status SPT, dan pilih media pengiriman token. Selanjutnya kirim permintaan. Formulir sudah terunduh, kita klik, kita buka dengan Adobe Reader. Di sini isikan terlebih dahulu nomor telepon. Kemudian kita mulai mengisi SPT dari lampiran paling belakang. Ini lampiran paling belakang adalah lampiran khusus 7A. Namun di sini saya akan membahas mulai dari lampiran khusus 1A. Untuk menyesuaikan dengan data yang perlu kita isi. Kita klik dan kita klik buka. Lampiran 1A berisi daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Isikan daftar penyusutan fiskal maupun daftar amortisasi fiskal. Untuk mengisi kolom, kita klik tambah dan kita isikan beserta kelompok harta, nama harta, dan seterusnya. Lampiran 1A sudah terisi. Lanjut ke lampiran 6. Lampiran 6 diisi jika terdapat daftar penyertaan modal dan daftar utang pada perusahaan afiliasi. Jika tidak ada data yang diisi, kita lanjut ke lampiran 5. Bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal. Untuk menambah kolom, kita klik tombol tambah, isikan nama, alamat, NPWP, jumlah modal di store, dan dividen. Selanjutnya bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Tombol tambah, kemudian kita isikan nama, alamat, NPWP, dan jabatan pengurus. Jika lampiran 5 sudah terisi, kita lanjut ke lampiran 4. Lampiran 4 berisi bagian A, PPh final, bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita isikan data
yang tersedia. Untuk UMKM kita pilih nomor 14, jenis penghasilan lainnya. Isinya kita klik tombol tambah, kemudian kita isikan dari daftar peredaran bruto. Jadi seperti itu sudah terisi. Lanjut ke lampiran berikutnya, lampiran 3. Ketiga, kredit pajak dalam negeri. Isi jika terdapat pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22 maupun pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23. Jika tidak ada data yang diisi, kita lanjut ke lampiran 2. Lampiran 2 berisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Ini diisi dari laporan rugi laba. Kita isikan pembelian bahan dagang, kemudian gaji, dan seterusnya. Lampiran 2 sudah terisi, kita lanjut ke lampiran 1. Sini kita isi peredaran usaha, kemudian penghasilan dari luar usaha, penghasilan yang dikenakan final, kemudian kita isikan juga penyesuaian fiskal positif maupun fiskal negatif. Kalau sudah terisi, kita lanjut ke halaman induk. Halaman induk diisi untuk wajib pajak yang non UMKM. Sini kita isikan nomor 5, pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri, kemudian PPh ditanggung pemerintah. Isikan juga PPh yang dibayar sendiri, dan STP PPh pasal 25. Halaman induk terisi, kita lanjut ke induk lanjutan. Isikan penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Ini untuk penghitungan angsuran tahun pajak berikutnya. Dan di bagian bawah kita isikan tempat dan tanggal pengisian SPT. Jika sudah terisi, kita lanjut ke halaman terakhir, ke lampiran 8A. Kita pilih di sini ada 8A1 perusahaan industri, 8A2 perusahaan dagang, dan seterusnya. Ini saya pilih perusahaan dagang, kita klik perusahaan dagang, klik buka, dan kita isikan elemen dari neraca. Isikan di sini kas dan setara kas, kemudian piutang usaha, dan seterusnya. Lanjutnya ke bagian 2, elemen dari laporan rugi laba. Isikan penjualan, pembelian, dan seterusnya. Nah, jika sudah terisi di lampiran 8A ini, kita kembali ke halaman induk lanjutan. Tab kirim ada di bagian induk lanjutan ini. Selanjutnya, jika semua formulir sudah terisi, kita klik kirim, dan kita lampirkan laporan keuangan dan laporan peredaran bruto dan dokumen lainnya. Semuanya dalam bentuk atau dalam format PDF. Selanjutnya kita buka email, kita ambil kode verifikasi, kita isikan, kemudian kita klik submit. Submit SPT berhasil. Silakan cek email Anda untuk melihat tanda bukti penerimaan elektronik. Nah, dengan notifikasi ini berarti bahwa SPT yang sudah kita laporkan sudah berhasil. Demikianlah tata cara pelaporan SPT tahunan UMKM maupun non-UMKM. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan diisikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.